Selamat sore Pak Bintang, perkenalkan nama saya Sabrina Amalia Putri bersama rekan saya Pantaleon Setio Raharjo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa strategi segmentasi produk dan strategi marketing dari Lapar Attack untuk memenuhi UAS marketing di semester 7 ini. Yang pertama saya akan menjelaskan segmentasi dari segi geografis. Yang pertama berada di negara Indonesia. Kemudian di Kota Malang dengan luas 110,1 kilometer persegi dan teknis delivery dari Lapar Attack ini menggunakan kurir atau take away karena mereka, hanya melayani 2 yaitu pre-order dan membeli di tempat saat event kemarin. Untuk kondisi cuaca tentu saja Indonesia memiliki iklim tropis sehingga kemungkinan, eee, suhu rata-rata sekitar 26 sampai 30 derajat. Untuk umur dari rentang 15 sampai 25 tahun, status atau relationship-nya single atau berpacaran dan belum menikah. Jumlah keluarga dalam satu rumah sekitar 3 sampai 4 orang. Jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki. Untuk pendapatan atau uang saku sekitar 500.000 sampai 2 juta rupiah. Untuk pekerjaan sendiri targetnya yaitu pelajar SMA atau SMK sampai mahasiswa, dari pendidikannya juga pelajar SMA, SMK, atau mahasiswa, dan kepercayaannya dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk ras atau suku ada Jawa dan Tionghoa, dari generasinya juga generasi Z, kebangsaannya Indonesia, dan kelas sosialnya menengah ke bawah. Untuk demografi life stage-nya, belum memiliki rumah dan masih memiliki motor, kemudian masih belum memiliki anak. Next. Untuk merawat orang tua, sebagian besar iya, anak sudah menikah, masih belum memiliki anak karena belum menikah, pensiun tidak, memiliki investasi juga tidak. Untuk demografi gender, laki-laki dengan pola pikir yang cenderung menyukai makanan yang mudah didapatkan, sedangkan kalau perempuan dengan pola pikir cenderung menyukai makanan yang tidak ribet untuk dimakan. Untuk gaya rambut perempuan, biasanya pelajar memiliki rambut lurus panjang, sedangkan yang laki-laki dengan model undercut to block. Kemudian untuk gaya kosmetik, untuk perempuan biasanya memakai kosmetik yang natural untuk pergi ke sekolah. Untuk bacaan, mungkin segmentasi kita menyukai artikel fashion, celebrity, sport, fun fiction, dan webtoon. Dan pengguna skincare atau haircare tertentu. Selanjutnya, untuk demografi pendapat. Untuk tontonan rutin ada drakor, thriller, horor, dan action. Untuk demografi pendapatan, jenis motor mungkin sekitar di Beat, Scoopy, atau Vespa yang masih terjangkau. Jenis mobil tidak atau belum memiliki mobil. Tujuan liburannya mungkin kalau di daerah Malang ada Jatim Park, Paralayang, dan pantai. Dan mungkin kalau di kota lain ada Jogja, Jakarta, Bali, dan Surabaya. Untuk merek jam tangan, biasanya anak muda memiliki jam tangan dengan merek Daniel Wellington, Giordano, Fossil, Casio, atau mungkin merek imitasi yang dijual di pasaran. Kemudian untuk merek sepatu rata-rata memakai Adidas, Nike, Chronicle, Converse, atau Ventela. Merek tasnya ada X-Sports, JanSport, atau Eiger karena mereka mayoritas masih bersekolah. Untuk tempat belanjanya ada supermarket, mall, dan e-commerce. Untuk demografi generasi, dari rentang tahun kelahirannya 1997 sampai 2005, jenis musiknya pop, K-pop, rock, atau R&B juga. Jenis filmnya romance, drama, action, thriller, komedi. Untuk politik, mengikuti secara liberal. Dan jenis generasi untuk segmentasi adalah Gen Z. Nah, lalu untuk segmentasi psikografik untuk lapor tag, konsumen ini akan memiliki gestur yang cenderung percaya diri dan ekspresif, yang gaya hidupnya juga sederhana, dengan tidak mengonsumsi banyak produk yang mahal-mahal.
Nah, lalu nilai yang diinginkan dari produk yang mereka konsumsi adalah untuk membangkitkan dari pembangkit, tokoh dan pembangkit untuk membuat subculture baru dalam makanan dan cepat saji populer yang alternatif. Nah, mereka biasanya memilih makanan produk yang non-vegan, halal, mereka mengkonsumsi fast food. Untuk Instagram, mereka akan follow influencer, food blogger, aktor, dan aktris. Dan dalam kategori Pulse, mereka dapat termasuk dalam kategori strivers dan believers. Nah, untuk segmentasi behavioralnya, mereka adalah pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa. Lalu mereka itu tuh up to date, ramah, dan suka mencoba hal baru. Yang juga mereka akan merayakan pop culture. Untuk behavioral yang jadi benefitnya, mereka akan pakai shampoo Lifebuoy, Dove, Tresemme, Pantene, karena produk-produk ini mudah didapatkan dimanapun dan memiliki harga yang terjangkau untuk pelajar maupun mahasiswa. Lalu untuk sabunnya, dipakai Lifebuoy, Nuvo, dan Biore, karena mereka memiliki sifat yang sama shampoo, yaitu mereka mudah diakses dan mudah dibeli karena murah. Lalu jenis olahraga yang dimainkan biasanya olahraga-olahraga yang populer, sepak bola, bulu tangkis, dan basket, populer yang ada di Indonesia. Lalu mereka akan loyal pada produk seperti skincare atau produk atau merek fashion tertentu. Dan yang dibeli produknya adalah produk yang baru, bukan second. Lalu melalui segmentasi yang kami analisa, kami menyusun strategi marketing. Nah, untuk dalam pembuatan strategi ini kami pertama memprofilkan produknya, yaitu kelebihannya untuk lapar attack adalah dia memiliki harga yang terjangkau, menunya mudah diterima, dan makanannya juga mudah dimakan. Langsung pakai sendok atau garpu saja, tidak perlu repot. Tapi kekurangannya adalah menunya dan lapar attack tidak ada temanya, kemasan tidak menarik, dan penyajiannya dalam kemasan mereka itu juga tidak ada yang spesial dari itu. Lalu dari menunya ada 6 menu. Nah, yang harganya pertama nasi ayam betutu 17.000, nugget geprek 15.000, salad veggies 12.000, keripik balado yang besar 5.000, dan yang kecil 4.000, dan terakhir cookies karakter 10.000. Nah, untuk lapar attack, mereka dapat memasarkan produknya di 3 tempat. Pertama di Iver Bazaar yang diadakan oleh Macung, lalu di Instagram, dan juga di Shopee Food. Nah, lalu untuk memasarkan produknya, kami menyusun strategi untuk 3 metode. Yang pertama adalah melalui konten Instagram sebagai iklan produk. Nah, itu akan ditujukan di feed, story, dan reels. Nah, tipe-tipe feed-nya ada 4 jenis. Yang pertama adalah cerita lapar attack, yaitu untuk memberikan konteks pada brand lapar attack untuk mempermudah yang ingin membeli untuk dapat mengidentifikasi kepribadiannya dalam praktek melalui tona pembahasan, slogan, logo, aset, typeface, dan lain-lainnya, supaya mereka bisa melekatkan kepribadian mereka dalam praktek dan mereka akan cenderung untuk mau membelinya. Lalu kedua, untuk feed-nya ada menu, ini standar saja untuk memberikan penjabaran menu yang ada di Lapertek dan juga fotonya. Lalu yang ketiga adalah promo, menunjukkan promo yang disediakan Lapertek, khususnya yang akan diadakan hanya di event Matos. Nah, untuk promonya akan dinamakan Hungry Kid, yaitu jika membeli 3 menu dari Lapertek, 3 menu utamanya ada nugget, burger, dan salad, akan mendapat potongan harga. Lalu terakhir lokasi, supaya yang melihat akan mengetahui lokasi di mana dengan memvisualisasikan lokasinya dan juga waktu buka tutupnya. Story Instagram lalu akan menceritakan soal invitation-nya untuk memberitahu kapan Laprotek buka dan lokasinya Laprotek. Lalu juga untuk yang lebih entertaining,
juga membuat post lapor attack survival kit. Nah, ini adaptasi dari tren starter kit yang menunjukkan biasanya untuk biasanya mode tertentu yang ngetren biasanya dilihatkan pakai baju apa. Nah, lalu untuk lapor attack survival kit tadi juga menunjukkan mode yang sama, tapi menunjukkan kotak makan yang isinya ada isi menu lapor attack. Dan ada tagline juga menamakan diri Anda ketika lapar menyerang. Untuk biaya ad-nya, untuk 7 hari 140.000, yang totalnya 140.000, untuk estimasi jangkauan 1.300 sampai 3.400 akun per hari. Metode kedua adalah untuk membuat dekorasi stand sebagai media promosi produk. Nah, menurut pendiri Lapartech, stand event Matos perlu dibuat menarik dengan tema Space Cowboy, supaya dapat terlihat visualisasi brandnya dan juga akan cocok nanti oleh tema event yang bertema sci-fi. Makanya dibuat Space Cowboy. Untuk biaya dekorasinya pertama akan ada tinsel 6.000 per meter, bagi 2 meter 12.000. Standing banner yang totalnya nanti 50.000, topper dekorasi 2.400. Lalu keperluan cetak dekorasi ya, poster, untuk menu dan lain-lainnya. Yang totalnya 21.000 dan jika ditotal semuanya menjadi 85.400.000. Dan estimasi jangkauannya 7.200 orang yang nanti akan mengunjungi Matos dan event. Dan metode terakhir adalah melalui playlist. Dan ini akan juga sedikit menyambung ke metode yang pertama lewat Instagram. Jadi playlist ini akan dibuat lagunya yang bisa bertema sci-fi atau cowboy, atau mungkin juga ada tema space cowboy yang melihat Spotify playlist ini akan lebih membuat hubungan antara kepribadian mereka dengan kepribadiannya Lapartech. Lalu playlist ini akan disebarkan pada konten Instagram Lapartech. Dan biayanya gratis untuk membuat playlist Spotify. Dan sesuai ad-nya di Instagram, estimasi jangkauan Anda untuk 1.300 sampai 3.400 akun per harinya. Baik dari analisis segmentasi dan strategi marketing yang sudah kami lakukan, menurut rekan-rekan kami dari Lapar Attack, penjualan mereka cukup baik dan dalam event-event mereka mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik dalam acara itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi untuk keperluan UAS marketing pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sabrina dan rekan saya Pantaleon pamit undur diri dan terima kasih.